Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi kali ini kita akan mulai berdiskusi tentang tren. Adapun sebelum kita mulai berdiskusi, sebaiknya kita perkenalkan diri dulu. Baik, saya sebagai moderator dan pemateri yaitu Yolanda Alfa dengan N2205144 dan rekan saya yaitu Farah Dwi Zofi. Selanjutnya ada Tania Nurul Hidayah dan Fiona Maharani. Baiklah, kita mulai aja diskusinya teman-teman tentang trends yang ada pada grafik atau wacana yang telah dikirimkan oleh Ibu dan Astos. Pada gambar pertama, siapa yang ingin menjelaskan tentang trendsnya? Aku, Tania. Oke, Tania, silahkan. Oke, bisa kita lihat dari grafik ini. Kalau grafik ini menjelaskan tentang, menunjukkan informasi tentang pengeluaran yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, Kanada, Inggris, dan Jepang dalam 5 kategori, yaitu makanan, perumahan, transportasi, perawatan, dan pakaian. Ini di tahun 2009. Kalau menjadi bahasa Inggris itu the following bar graph shows information and the expenditure made by US, Kanada, UK, and Japan. Oke, kita masuk ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini seperti yang sudah kita lihat, X-nya itu adalah pengeluaran di 5 negara. Sedangkan Y-nya itu persen dari pengeluaran tersebut. Selanjutnya tren. Seperti yang sudah kita lihat pada grafik ini, rumah merupakan pengeluaran terbanyak daripada kategori lainnya. Sedangkan perawatan, kesehatan, dan pakaian merupakan pengeluaran paling sedikit oleh orang-orang dari keempat negara. Amerika Serikat pengeluaran terbanyak yaitu perumahan lebih dari 25% di antara negara-negara lainnya. Kategori termahal kedua adalah makanan di Jepang dan Inggris yaitu lebih dari 20%. Untuk US dan Kanada, transportasinya adalah kedua terbanyak kategori termahalnya. Sedangkan makanan adalah termahal ketiga yaitu 17 hingga 20%. Selanjutnya saya akan coba dalam bahasa Inggrisnya. On housing is the large expenditure than other categories. Healthcare and clothing are the least expensive for people of all 4 countries. The United States spend the most on housing, more than 25% of all other countries. The second most expensive category is food in Japan and the UK at over 20%. For the US and Canada, transportation is the second most expensive category, while food is the third most expensive at 17 to 20%. Selanjutnya saya lanjutnya ke narasi. Pengeluaran di AS dari makanan ke perumahan naik. Dari perumahan hingga transportasi itu jatuh, turun lagi pada perawatan, kesehatan, dan pakaian. Grafik makanan di Kanada mengalami peningkatan drastis. Dari perumahan ke transportasi turun sedikit, lalu untuk perawatan kesehatan turun drastis, dan untuk pakaian melonjak. Selanjutnya, perumahan di Inggris lebih mahal daripada makanan, kurang dari transportasi, sangat sedikit perawatan kesehatan dan pakaiannya. Di Jepang juga belum tetap, makanan ke perumahan itu turun, untuk transportasi juga turun. Lalu tren selanjutnya,
Dalam grafik yang kita lihat US adalah paling banyak dihabiskan untuk perumahan seperti yang sudah saya bilang tadi dengan lebih 25%. Inggris, Jepang, dan Kanada berikutnya di bawah 25%. Grafik pengeluaran transportasi Kanada berada pada titik tertinggi yaitu 20%. US adalah antara 20% sampai 15%. Inggris sebesar 15% dan Jepang dengan sedikit pengeluaran transportasi dengan 10%. Grafik pengeluaran keempat adalah perawatan kesehatan yang tertinggi di antara 5 negara adalah Inggris di atas 5%. Pengeluaran Kanada setara dengan Jepang dan yang paling sedikit adalah Inggris yang berada di bawah Kanada dan Jepang. Grafik terakhir adalah pakaian. Kanada dan Inggris berada di 5% teratas. Posisi ketiga adalah Jepang dan US sedikit lebih rendah daripada Jepang. Kalau ini kita Inggriskan. In the graph of the highest food expenditure is Japan. The second highest is the UK, followed by Canada, and the least spending in is the US. Next chart is the US is the most spent on housing with over 25%. Next UK, Japan, and Canada are under 25%. Canada's transportation spending chart is at its highest at 20%. US is between 20% until 15%. UK is at 15%. And Japan with the little transportation expenditure with 10%. In the fourth expenditure graph is healthcare. The highest among the 5 countries is the UK, above 5%. Canada's spending is on par with Japan's, and the least is UK, which is below Canada and Japan. In the last graph is clothing. Canada and the UK are in the top 5%. The third position is Japan, and the US is slightly less than Japan. Oke, sekian dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Udah pas menurut aku Tania. Gimana Farah dan Fiona? Udah sih menurut aku. Kalau gitu lanjut aja. Baik, kalau nggak ada yang nanya sama apa namanya tuh menambahkan, kita lanjut aja di gambar 2. Siapa yang ingin menjelaskan gambar 2? Aku ya. Oke, lanjut ya, Nan. Izin bentar, Vi. Ini share screen-nya belum muncul. Apa, Tan? Share screen. Nggak dengar. Share screen. Oh, share screen. Nggak usah lah lagi share screen, nak. Oke. Kan teman-teman ada punya ini kan sebenarnya? Ada. Ya, itu aja yang di. Baik, perkenalkan nama saya Fiona Maharani dengan NIM 22035105. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar kedua, yaitu temanya the number of calls that occur when total in minutes in Finland and apportioned into 3 categories. Dengan sumbu X-nya yaitu total number of minutes of telephone calls in Finland dan sumbu Y-nya yaitu observed period. Di sini saya menemukan beberapa trennya, yaitu yang pertama, total calls in Finland gradually increased in each category, but there was a decline in the local landline category in 2002. Tren selanjutnya yaitu in the number of calls in the mobile category shows a rapid increase, even though at the beginning of the year
there was almost no calls. Pada tren ketiganya, yaitu in the national and international category, it increased gradually. Pada tren keempatnya, the local category has the highest number of phone calls and continues to increase, but has decreased in recent years. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing trennya. The total number of minutes of telephone calls in Finland is divided into three categories in the period 1990 and 95 to 2004. The categories are local, national, and international, and mobile. The three categories have increased every year, but the number of minutes of telephone calls on local categories has decreased gradually in the last 3 years. In the mobile category, the number of minutes of phone calls in 1995 was very slight. In fact, there was almost no phone calls at all. This was due to the uneven use of mobile phones that year. Telephone calls in the mobile category increased marginally until the year 2000. In the next years, the number increased dramatically to reach 10,000. On national and international scope, the number of minutes grew little by little. In 1995, the total reached 6,000 until in the following years it jumped, and in 2004 it reached more than 10,000. The local category was always rapidly increasing. Even at the beginning of 1995, it had reached a very large number of 12,000 minutes and continued to increase until 2001. In the next 3 years, the number of minutes of local telephone calls decreased sharply, and in 2004, it reached 12,000 minutes again, even though in 2001, it had reached more than 16,000. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dalam bahasa Indonesia. Tren yang pertama yaitu total panggilan di Finlandia naik secara bertahap dalam setiap kategorinya. Namun ada penurunan pada kategori lokal di tahun 2002. Tren keduanya yaitu jumlah panggilan dalam kategori mobile menunjukkan peningkatan secara tajam, secara pesat. Bahkan, namun di awal tahun hampir tidak ada sama sekali panggilan yang terjadi. Dan yang ketiganya yaitu di kategori nasional dan internasional, jumlah panggilan telepon yang terjadi meningkat secara bertahap. Sedangkan pada tren keempat, kategori lokal memiliki jumlah panggilan telepon paling banyak dan terus meningkat, namun sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Dalam bentuk paragrafnya yaitu total jumlah menit panggilan telepon di Finlandia dihitung berdasarkan 3 kategori. Kategorinya yaitu lokal, nasional dan internasional, serta mobile. Ketiga kategori mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi untuk kategori lokal sempat mengalami penurunan bertahap pada 3 tahun terakhir. Pada kategori mobile, jumlah menit panggilan pada tahun 1995 sangat kecil, bahkan hampir tidak ada panggilan telepon sama sekali. Hal ini disebabkan belum meratanya penggunaan mobile phone pada tahun tersebut. Penggunaan telepon pada kategori mobile terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2000. Pada 4 tahun berikutnya meningkat secara drastis dan hingga hampir menembus angka 10.000. Pada cakupan nasional dan internasional, jumlah menitnya terus meningkat sedikit demi sedikit. Pada tahun 1995, totalnya mencapai 6.000. Hingga pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat dan pada tahun 2004 mencapai lebih dari 10.000.
Kategori lokal juga mengalami peningkatan secara cepat. Bahkan di awal tahun 1995 sudah mencapai angka yang sangat besar, yaitu 12.000 menit, dan terus meningkat hingga tahun 2000. Pada 3 tahun berikutnya, jumlah menit panggilan telepon lokal mengalami penurunan secara tajam hingga tahun 2004, mencapai 12.000 menit kembali. Padahal di tahun 2001 sudah mencapai lebih dari 16.000 menit. Sekian dari saya, apakah teman-teman memiliki tanggapan? Aku nggak ada via aku udah pas menurut aku. Aku ingin tanya ke Fiona, pada tahun 1999 sama 2000 nasional dan internasional itu memiliki menit yang sama ya? Bentar ya Yol, aku belum lihat gambarnya. Boleh tolong dilihatin nggak gambarnya Yol? Soalnya, apa tadi pertanyaannya Yola? Pada tahun 1999 sampai 2000 yang nasional dan internasional itu memiliki menit yang sama ya? Berapa ya menitnya? Kalau yang kenaikannya merata gitu. Kalau aku lihat di sini ada naik sedikit nggak sih, weh? Kayaknya ada naik sedikit tapi nggak terlalu jelas gitu. Iya, yang satu kan ini Dia sebenarnya ada naik, cuman kayak nggak jelas gitu kan. Ya, yang satu pas-pas di garis, yang satu lagi yang 2000-nya di atas garis. Iya, makanya kenaikannya itu bertahap gitu. Berarti ada kenaikan sedikit ya? Iya. Oke. Apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman? Dari aku nggak ada ya. Baiklah, sepertinya sudah cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, makasih Fiona. Kita lanjut aja ke gambar 3. Gambar 3 yang dijelaskan oleh saya sendiri. Gambar 3 ini yaitu menjelaskan tentang diffusion glow so the bioethanol production with the convention of fruit and vegetable wastes, yaitu seperti banana wastes, papaya wastes, cabbage wastes, and etc. Observed for 72 hours. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu merupakan menunjukkan produksi bioetanol dengan kombinasi 5 buah dan sayuran yang dipantau selama 72 jam. Di mana pada grafik ini di sumbu X-nya yaitu ada sumbu X-nya itu menyatakan tentang berapa lama atau waktu dalam produksi bioetanol, sedangkan sumbu Y itu merupakan persentasenya atau peningkatannya. Ada pun tren yang saya temui, yang pertama yang saya temui yaitu based on the table, we can see that banana wastage has a high percentage increase from the first time to 24 hours, namely from 5,93% sampai 7,38%. Wherein other wastage at the time it has a decreased percentage, and in the mixture known at all had a percentage increase up to 72 hertz. And in papaya was it had an increase from 24 hertz to 48 hertz, where increase in small fraction of 0,79%, and to the next time had a drastic decrease, namely decrease about 2,5%. Selanjutnya yaitu ada
saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Trends yang saya dapatkan yaitu pada grafik tersebut, berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa limbah pepaya pada waktu mula-mula sampai ke waktu 24 jam itu memiliki limbah pepaya, sorry teman-teman, limbah pisang itu memiliki peningkatan, di mana peningkatannya dari 5,93 menjadi 7,38%. Dan selanjutnya dan selanjutnya pada waktu 24 ke 48 sampai 72, di mana limbah pepaya tersebut memiliki penurunan persentase. Pada persentasenya yang dari 7,38 ke 4,07. Yang kedua yaitu ada campuran, di mana campuran tersebut tidak ada memiliki peningkatan dari waktu yang mula-mula sampai waktu yang ke-72 jam. Hal tersebut yaitu memiliki penurunan dan tidak ada peningkatannya. Sedangkan pada limbah pepaya yaitu dari waktu yang mula-mula sampai waktu ke-24 yaitu memiliki penurunan, dan pada waktu yang ke-48 jam itu memiliki peningkatan, yaitu 2,95 menjadi 3,74, dan selanjutnya pada waktu yang ke-72 dia memiliki penurunan. Selanjutnya yaitu ada limbah napa cabai, yaitu dari waktu mula-mula yaitu memiliki peningkatan sedikit pada waktu 0 sampai 24, yaitu dari 1,13 menjadi 1,18, yaitu penambahannya yaitu sedikit sekali, dan memiliki penurunan pada waktu yang ke 48 jam dan 72 jam. Di situ dapat juga kita narasi, saya jelaskan narasinya yaitu dalam bahasa Inggrisnya, yaitu on the picture at the Intel time to 24 hours it has decreased except for banana wastage which has a small increase in fraction, and papaya was 24 hours to 48 hours has an increase of about 0,79%, which is included in the insignificant minority up to 72 hours. Di mana sudah disimpulkan tadi dalam dalam tren tadi, di mana pada gambar itu yang memiliki berdasarkan gambar itu waktu awal dan 24 jam mengalami penurunan, kecuali yaitu limbah pisang yang mengalami peningkatan yang sangat kecil dengan fraksi, dan limbah pepaya pada 24 jam menjadi sampai 48 jam mengalami peningkatan, dan sekitar kalau dipresentasikan yaitu sekitar 0,79%, yaitu termasuk dalam kategori yang bilangan kecil dalam peningkatan tersebut, yang termasuk dan yang minoritas signifikan kalau diartikan dalam bahasa trends hingga waktu 72 jam. Sekian dari saya. Apakah teman-teman ada tambahan dan tanggapan, bertanya? Ya, izin bertanya, Yol. Yang untuk tren satunya ini, Yola, ini kan tren satu secara keseluruhan kan? Itu kira-kira gimana tadi Yola jelasinnya ya? Soalnya kan dalam bentuk grafiknya nggak dengar, sama-sama turun gitu. Nggak dengar suara Fiona. Yang untuk tren pertama itu kan menjelaskan secara keseluruhan. Nah itu kira-kira gimana Yola ngejelasinnya ya? Soalnya kan kalau dilihat di grafiknya itu dia nggak sejalan gitu. Yang satu naik, yang satu turun. Yang lainnya naiknya dikit, yang lainnya naiknya pesat gitu. Kira-kira gimana Yola ngejelasinnya tadi tuh? Apa Via nggak kedengaran? Itu Yol yang di tren 1
kan menjelaskan secara umum, secara keseluruhan. Kira-kira Yola ngejelasinnya tadi tuh gimana ya? Soalnya kalau aku lihat di grafiknya, ini nggak sejalan gitu. Satu naiknya pesat, satu naik turunnya tajam. Terus yang lainnya ada yang naik dikit, yang lainnya juga ada yang naik turun dikit gitu. Oke, paham. Berarti mau secara satu-satu per limbahnya ya? Ya, enggak, maksudku yang tren Oke. satu ini. Kalau tren per poinnya, yaitu ada yang pertama, banana waste has an increase in the first time to 24 horse, then at 72 horse it has a decrease. Pada limbah, saya artikan langsung dalam bahasa Indonesia, yaitu pada limbah pisang yang warna biru yang ada di graf itu limbah pisang, itu tuh memiliki peningkatan dari waktu yang mula-mula 0 ke waktu yang ke 24 jam itu memiliki peningkatan, sedangkan dan setelah waktu 24 jam sampai waktu ke 72 jam itu memiliki penurunan. Selanjutnya tren yang kedua yaitu campuran itu tuh pada waktu 0 sampai 72 itu memiliki penurunan, tidak ada sama sekali peningkatan pada waktu-waktu dari 0 sampai 24 sampai 48 dan sampai 72 itu tuh tidak ada peningkatan sama sekali. Selanjutnya yaitu ada limbah pepaya, yaitu pada waktu 24 jam itu dia itu memiliki penurunan dari 3,30% menjadi 2,95%, dan pada waktu 24 ke 48 jam itu tuh dia memiliki penurunan atau peningkatan persentase dari 2,95 sampai ke 3,74, dan pada waktu 48 ke 72 itu tuh dia memiliki penurunan kembali dari 3,74% menjadi 1,24%. Penurunan tersebut sangat drastis. Selanjutnya ada limbah nafah cabai, yaitu dari waktu 0 sampai waktu ke 24 yaitu memiliki peningkatan sangat sedikit, yaitu 1,13 menjadi 1,18%, dan pada waktu 24 ke 48 jam itu tuh limbah tersebut memiliki penurunan dari 1,18 menjadi 0,38, dan sehingga penurunan kembali pada waktu ke 72 jam yaitu 0,38 menjadi 0,29. Gimana, Vio? Udah jelas? Berarti di tren 1 itu Yola langsung ngejelasin per masing-masingnya gitu ya? Apa, Vio? Berarti di tren 1 itu Yola langsung ngejelasin per kategorinya langsung ya? Iya, Vio. Tapi kalau setahu aku Yola, maaf ya, kalau setahu aku tren 1 ini dia menjelaskan secara keseluruhan semuanya gitu. Oh, kok kecil suaranya? Bentar. Mana lagi, Via? Setahu aku yang tren 1 itu dia menjelaskan grafik ini secara keseluruhan, kayak langsung semua kategorinya tuh dijelasinnya gitu, cuman dalam bentuk kalimat yang singkat gitu. Iya, tapi kan tadi Yola jelaskannya dalam bahasa Indonesia, jadi Yola jelasin semuanya. Kalau dalam bahasa Inggris Yola jelaskan secara singkat. Berarti yang tren 1-nya itu udah mencakup semua kategori gini. Tren 1 yang punya Yola, yang ini ya. Banana West itu tuh cuma yang tadi ya, yang
ini enggak yang jadikan dalam bentuk paragraf tadi tuh yang bisa editable grafik. We can see that banana was there, yang berdasarkan grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada itu tuh yang dijadikan dalam paragraf, yang tren-tren yang punya yang poin-poin itu yang dijadikan dalam paragraf gitu. Oke, terima kasih Yola atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada tambahan lain atau pertanyaan lain? Enggak ya. Baik, gambar keempat akan dijelaskan oleh kepada Farah. Baiklah, pada gambar yang keempat ini akan saya jelaskan. Di mana pada gambar keempat ini saya menemukan temanya, yaitu trial test for bioethanol fermentation with the combination of indigenous yeast. Di mana sumbu X pada gambar yang keempat itu yaitu menjelaskan tentang test time atau berapa lama waktu dalam melakukan fermentasi bioethanol ini. Pada sumbu Y menjelaskan tentang percentage of bioethanol fermentation using a combination of indigenous yeast, di mana pada sumbu Y ini menjelaskan tentang persentase fermentasi dari bioethanol dan ragi asli ini. Di mana introduction-nya itu describe the trial test for bioethanol with a combination of indigenous yeast observed for 7 hours. Di mana trends-nya itu menurut pendapat dari Hagueli, Armandi dan Cekosai, from the first half to the hours at the 48 hours increased will from the 48 hours to 72 hours in decrease. So this figure one graph is unstable because it has experienced a drastic decline. Dan menurut pendapat dari Hagueler Mondii, from the first hours of fermentation the percentage is 4.45%, and at the 24 hour it dropped to 3.76%. From the 24 hours it drops to 2.90% at the 4 to 8 hours, and from to the 48 hours it drops to 2.17% at the 72 hours. So from beginning to end it decreased by 2.47%. Dan yang menurut pendapat dari Cekosai, from the first half of fermentation the percentage is 4.64%, and at the 22 hour it drops to 3.44%, dan dari 24 jam menurun menjadi 2.39% di waktu 48 jam. And from dari 48 jam menurun kembali menjadi 1.71% pada waktu 72 jam. So from beginning to end it decreased by 2.93%. Jadi pada gambar ini jelaskan bahwa menurut pendapat dari Cekosai dan Hagueler Mondii terjadi penurunan dari awal waktu fermentasi dilakukan sampai dengan waktu terakhirnya itu pada waktu 72 jam atau 3 hari. Sedangkan menurut penggabungan dari pendapat menurut Cekosai dan Hagueler Mondii, dari waktu awal sampai waktu 48 jam atau 2 hari, fermentasi ini mengalami kenaikan. Tapi pada waktu 2 hari menuju ke 3 hari, pendapat mereka yang digabungkan ini mengalami penurunan yang drastis, di mana penurunan yang terjadi yaitu sebanyak 3,35%. Jadi narasi menurut saya yaitu
A combination of opinion Chekusai and hegemony were the laggard percentage that experienced a decrease, which initially rose to a drastic drop, rose from 2,92% to 5,09%, and then decreased from 5,09% to 1,74%, where the percentage decrease was as much as 3,30%, and according to Chekusai opinion, in decrease from 4,64% to 1,70%, where the percentage decrease was 2,93%, and the percentage decrease according to hegemony was initially 4,45% to 2,70%, where the percentage decrease was 2,28%. Jadi itu menurut pendapat dari saya. Apakah dari teman-teman ada penambahan atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada para. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya sudah diskusi kita. Bagaimana? Apakah kita masih membuat berita untuk PDF lagi dan yang telah kita ubah tadi? Apa dibuat teman-teman? Masih hasil diskusi kita ini, apakah kita buat lagi, kita ketik lagi kayak kemarin atau gimana? Iya lah, enggak. Biar ada buku. Ya, nanti pas diskusi di nanti, jadi ada bukti kan dengan aktor sama. Oke, kirimkan ya punya kalian, boleh dibuat cara ketik. Oke. Cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman.